Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif dengan NIM 223433, jurusan manajemen dari Universitas Primagraha. Di sini saya akan membawakan dua materi dari mata kuliah pengantar bisnis internasional yang diampu oleh Ibu dosen Adisya Maya Andara. Ingatlah selalu perubahan kecil yang dilakukan dengan konsisten membawa dampak besar dalam menuju kebaikan. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu strategi bisnis internasional. Strategi bisnis internasional. Jika kita menjadi seorang manajer, kita perlu bertindak agar perusahaan kita lebih bersaing, lebih aktif dalam ekonomi global. Kebijakan yang kita ambil sebagai manajer kadang perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah keuntungan dari ekspansi di pasar luar negeri. Yang kedua, strategi mana yang akan dipilih di pasar. Ketiga, nilai kolaborasi berhasil dengan pesaing global. Dan keempat, menghitung keuntungan dari strategi aliansi. Berpikir kesehatan bisnis itu tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya perusahaan. Strategi perusahaan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang diambil oleh seorang manajer untuk mencapai tujuan kesehatan. Biasanya, strategi bisnis ini berfokus pada profitabilitas dan pertumbuhan laba. ECOFI tersendiri mengacu pada tingkat pengembalian perusahaan atas modal yang telah diinvestasikan. Sedangkan pertumbuhan profit adalah persentase kenaikan laba bersih dari waktu ke waktu. Untuk menciptakan profitabilitas terdapat dua cara, dengan menciptakan nilai bagi konsumen dan mengurangi biaya. Untuk meningkatkan pertumbuhan profit dapat dilakukan dengan menjual lebih banyak di pasar atau masuk pasar yang sudah dimasuki. Penciptaan nilai ini diukur dengan selisih antara harga yang dikenakan oleh perusahaan untuk produk dan biaya produksi dari produk tersebut. Terdapat dua strategi dasar untuk melakukan penciptaan nilai, yaitu pertama, diferensiasi. Yang kedua, biaya rendah. Diferensiasi adalah kepekaan terhadap daya tanggap lokal yang muncul dari perbedaan selera konsumen, meliputi preventif tersebut, tak bisnis dan juga saluran distribusi. Sedangkan yang kedua, biaya rendah, adalah kebijakan dari perusahaan untuk sedemikian rupa agar biaya produksi bergeraknya bisa lebih rendah. Aktivitas penciptaan nilai ini dikategorikan sebagai aktivitas utama dan juga aktivitas pendukung. Aktivitas utama meliputi serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan desain, pembuatan, dan juga penyampaian produk, yaitu meliputi pemasaran dan juga tayangan ulang jual. Sedangkan aktivitas pendukung yaitu rangkaian kegiatan mendukung aktivitas utama agar dapat terlaksana atau terjadi, seperti sistem informasi, logistik, infrastruktur, dan juga sumber daya manusia. Selagi perusahaan, operasi, dan organisasi semuanya harus konsisten satu sama lain untuk mencapai keunggulan, kompetitif, dan profitabilitas yang superior. Arsitektur organisasi pada kota lintas organisasi perusahaan yang meliputi suatu organisasi, sistem pengawasan, insentif, budaya organisasi, dan orang. Kontrol dalam metrik yang digunakan untuk mengikuti kinerja subunit dan membuat penilaian tentang seberapa baik sub tersebut dijalankan. Sedangkan insentif adalah sistem perangkat yang digunakan untuk menghargai kinerja manajerial. Proses adalah pengembalian keputusan dan tugas yang dilakukan. Budaya organisasi adalah norma dan sistem nilai yang dimiliki bersama di antara karyawan. Sedangkan
Orang yang rajin adalah mengacu pada karyawan dan strategi yang digunakan untuk merekrut, memberi kompensasi, dan mempertahankan individu tersebut. Kita kembali lagi ke strategi dasar penciptaan nilai yang saya jelaskan, yaitu diferensiasi terhadap tanggapan lokal dan biaya rendah, di mana strategi ini diperlukan bersaing di pasar global. Dalam pemilihan strategi ini, kita dapat memfokuskan strategi yang berbeda. Ketika perusahaan berfokus pada penekanan biaya yang tinggi dan penakaran tanggapan lokal yang rendah, kini disebut dengan namanya strategi standarisasi global. Ketika perusahaan berfokus pada penekanan biaya tinggi dan penangkaran tanggapan lokal yang juga tinggi, ini disebut dengan strategi transnasional. Ketika perusahaan berfokus pada penekanan biaya lokal yang tinggi, disebut dengan strategi lokalisasi. Sedangkan yang terakhir, ketika perusahaan penekanan biayanya rendah, ini disebut dengan strategi internasional. Ya, itu saja materi yang pertama yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua. Baiklah, kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu kerjasama bisnis internasional. Saya akan membahas materi tentang kerjasama bisnis internasional. Di beberapa dekade akhir tahun abad 20, transformasi pesat dunia industri mengambil bentuknya yang baru. Kemajuan mencolok ilmu dan teknologi sebagai mesin penggerak suatu masyarakat dunia mendapatkan pengaruhnya dari berbagai sudut. Kerjasama bisnis internasional antar negara, World Trade Organization atau WTO, adalah organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara anggota yang menciptakan aturan untuk perdagangan internasional melalui konsensus. Selain itu, ia menyesuaikan perselisihan di antara anggota yang semuanya adalah penandatanganan serangkaian perjanjian perdagangan. Menurut WTO, misinya adalah untuk mempromosikan perdagangan internasional dengan mengadvokasi hambatan perdagangan yang lebih sedikit dan menyediakan forum untuk pembicaraan perdagangan dan bisnis. Perdebatan di WTO harus mematuhi prinsip-prinsip dasar perdagangan. Di antaranya adalah yang pertama, sebuah sistem perdagangan harus bebas dari diskriminasi, yang berarti bahwa tidak ada negara yang dapat mendukung mitra dagang tertentu atas yang lain. Dalam sebuah sistem juta tidak boleh mendiskriminasi produk dan jasa asing. Yang kedua adalah sistem perdagangan harus mengupayakan keterbukaan yang lebih besar lagi, yaitu pembatasan perdagangan yang lebih sedikit atau hambatan tarif dan non-tarif. Yang ketiga adalah sistem perdagangan harus dapat diprediksi dengan perusahaan asing dan pemerintah menjamin bahwa hambatan perdagangan tidak dibangun secara berwenang-wenang dan pasar tetap dapat diakses. Yang keempat adalah sistem perdagangan harus lebih kompetitif lagi. Yang kelima, sistem perdagangan harus lebih bersabar dengan negara-negara yang memberikan mereka waktu, fleksibilitas, dan hak istimewa tambahan. Integrasi ekonomi regional adalah sepakatan antara negara-negara dalam wilayah geografis tertentu untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif pada produk dan jasa serta faktor produksi. Itu kelas ekonomi di suatu daerah didorong oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah yang pertama, memaksimalkan potensi ekonomi untuk meningkatkan daya saingnya.
Yang kedua adalah prospek politik, terutama untuk menjalankan kecil tapi layak. Dan ketiga adalah penyelesaian sengketa. Guna melaksanakan integrasi ekonomi daerah harus ada syarat dipenuhi, yaitu yang pertama, asimilasi sosial, yang kedua, kesamaan, ketiga, keuntungan bersama, keempat adalah biaya rendah, kelima, ikatan kuat dengan masa lalu, dan yang terakhir adalah dampak eksternal. Komunitas Ekonomi Eropa didirikan berdasarkan Perjanjian Roma pada tahun 1957, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1958. Komunitas tersebut kemudian berkembang menjadi Komunitas Eropa yang berfungsi sebagai pilar pertama Uni Eropa. Uni Eropa telah berkembang dari organisasi komersial menjadi salah satu kerjasama ekonomi dan politik. Evolusi nama masyarakat ekonomi menjadi Uni Eropa menunjukkan bahwa organisasi ini telah berkembang dari lembaga ekonomi menjadi lembaga politik. Kecenderungan ini tercermin dari semakin banyaknya kebijakan Uni Eropa. Dua pertimbangan bertentangan dengan gagasan peningkatan konsentrasi tersebut, yaitu untuk memulai beberapa negara telah mengembangkan tradisi pemerintahan regional domestik yang kuat. Hal ini mengakibatkan penekanan yang tinggi pada kebijakan regional dan lokal Eropa. Perjanjian Pastri membentuk Komite Daerah Uni Eropa mencakup beberapa bentuk kerjasama di antaranya. Yang pertama adalah pengambilan keputusan otonom. Negara-negara anggota telah memberdayakan Komisi Eropa untuk membuat keputusan di bidang-bidang tertentu, termasuk undang-undang persaingan, kontrol bantu sangat, dan liberalisasi. Kedua adalah harmonisasi, yaitu proses Stif Uni Eropa yang meliputi Eropa, Parlemen Eropa, dan Dewan Uni Eropa, bertugas menyelaraskan legislasi negara-negara anggota. Sebagai akibatnya, Uni Eropa menjadi semakin mendarah daging dalam sistem hukum negara-negara anggotanya. Yang ketiga adalah kerjasama negara-negara anggota menjadi untuk bekerja sama dan mengkoordinasikan kebijakan domestik mereka ketika mereka masih bersih dan sebagai Dewan Uni Eropa. Komunitas ASEAN didirikan untuk lebih mempromosikan integrasi ASEAN, mengikat landscape politik dunia yang terus berubah. ASEAN sangat menyadari bahwa ia harus mengubah perspektifnya agar lebih mudah menerima tantangan internal dan asing. Negara-negara ASEAN membentuk komunitas ASEAN atau ASEAN Community yang terdiri dari 3 pilar. Yang pertama adalah Komunitas ASEAN (ESC), yang kedua adalah Komunitas Ekonomi ASEAN (ABC), yang ketiga Komunitas Sosial Budaya ASEAN (SSC). Ketiga pilar pendukung tersebut akan membentuk paradigma baru kerjasama ASEAN, membimbingnya menuju komunitas dan identitas yang lebih kohesif. Masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015 akan difokuskan pada integrasi ekonomi kawasan melalui pengurangan biaya transaksi perdagangan, peningkatan fasilitas perdagangan dan usaha, serta peringatan daya saing sektor UMKM. Selanjutnya, untuk menambahkan pemahaman tentang kerjasama internasional antar negara, terdapat studi kasus yang dapat dipelajari. Baiklah, itulah 2 materi yang dapat saya bahas atau yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.